Praktek. Terima Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kajian ilmu balaghah dan sentuhan kebahasaan Quran. Kita akan praktekkan ilmu-ilmu kebahasaan ke dalam Al-Quran. Itu masih di Al-Fatihah, ayat yang ke 5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Iyaka itu apa? Domir ya. Domir apa namanya? Domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil yang terpisah, yang munfasil, dan dia disertai dengan iyaka. Nah, nasabnya itu menjadi apa dia posisinya dalam kalimat? Maf'ul bi, menjadi maf'ul bi. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam domir. Ya, berarti domir-domir yang termasuk munfasil, nasab munfasil itu adalah iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Na'budu. Nah, ini na'budu ini berarti dia apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari maklum. Ya, dari bab berapa? Bab 2. Fa'ala ya ulu, berarti abada ya'budu. Masdarnya kalau abdan hamba, kalau abada kan beribadah. Masdarnya apa masdarnya? Ibadatan, ibadah itu masdar. Ibadatan. Ubudiyah mah apa namanya, ada makna sifat. Jadi ada ya nisbah di situ, ubudiyah. Masdar juga sih, cuman masdar aslinya ibadah. Coba ditasrifkan. Abada ya'budu ibadatan, abidun ma'budun, ubud ma'badun, mi'badun, ubidah, badu. Kemudian tasrif far'inya fi'il mudhari berarti ya. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, a'budu, na'budu. Wa itu apa? Huruf atom ya. Dan iyaka sama kayak tadi ya. Nasta'inu fi'il mudhari ma'lum untuk domir nahnu, sama kayak na'budu tadi ya. Dari kata apa? Ista'ana. Nah, ista'ana lihat bab apa?
sulasi, mazid fi, ada tambahan berapa huruf? Ista'ana wazannya apa? Istaf'ala. Itu tambahannya apa? Huruf apa? Tambahannya berapa huruf? 3. Istaf'ala, hamzah wasol, sin dan ta. Istaf'ala, ista'ana. Berarti ista'ana huruf aslinya apa? Huruf aslinya apa? Enggak, huruf asli dari ista'ana. Tadi kan huruf tambahannya? Nah, berarti ana atau aun. Jadi kata itu asalnya dari waw, kemudian berubah jadi alif. Nah, di sini berarti ada huruf apa? Huruf ilad. Nah, dia termasuk apa namanya? Binanya apa? Ajwab. Kenapa? Karena huruf iladnya di ain fi'il di tengah. Aunun, dari kata aunun. Ista'ana berarti dia ajwab. Ya, nasta'inu. Ya, ditasrifkan dulu, tasrif usul atau tasrif istilahi. Ista'ana, yasta'inu, isti'anatan. Isti'anatan pakai tambah butoh. Musta'inun, musta'anun, ista'in, la tasta'in, musta'anun, musta'anun, ustu'ina, yusta'anu. Ya, kemudian tasrif far'i atau lugawinya fi'il mudhari' ma'lum. Yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna, tasta'inu, tasta'inani, yasta'inna, tasta'inu, tasta'inani, tasta'inuna, tasta'inina, tasta'inani, tasta'inna, asta'inu, nasta'inu. Ketemu dhamir nahnu. Ya, nasta'inu. Nah, itu dari sisi ilmu tasrif, ya. Nah, kemudian kita lihat dari ilmu apa namanya? Mufradat dulu ya. Dari ilmu mufradat, nah, budu ibadah. Ibadah itu apa pengertiannya? Ibadah ya budu. Beribadah. Beribadah itu apa maknanya? Menyerahkan diri berarti. At-tazallul ya, at-tazallul menghinakan diri, ya, wa tadarru' dan apa namanya? Tunduk. Ya, ibadah itu menghinakan diri, artinya merendahkan diri. Ketika kita beribadah kepada Allah, berarti kita merendahkan diri kepada Allah dan tunduk. Mengabdi. Tapi mengabdi enggak harus beribadah. Mengabdi kan bisa jadi maksudnya berkhidmat. Mengabdi dalam arti berkhidmat, melayani, bukan menyembah. Jadi abdi negara bukan berarti menyembah negara, tapi melayani negara, ya kan? Berbuat karena Allah ibadah semua kan? Berbuat semua karena Allah itu juga ibadah semua kan? Iya, kalau ibadah hanya kepada Allah, tidak bisa kepada yang lain. Apa yang kita lakukan karena Allah aja, seakan kita kerja karena Allah, ibadah juga. Sedangkan definisi yang masyhur misalnya ibadah itu kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Jadi ibadah itu ismun jami'un, suatu nama yang mencakup
Ya. Lima yuhibbuhullahu, bagi apa yang Allah cintai, wa yardahu dan ridhoi, minal aqwali, dari perkataan, wal af'ali, dan perbuatan, az-zahira, yang nampak, wal batinah, dan yang tersembunyi. Itu makna ibadah. Ya, kemudian al-isti'anah, apa makna isti'anah? Nah, isti'anah ini tambahan wazan, tambahan alif, hamzah wasol, sin dan ta, itu menunjukkan makna apa? Tolak, makna tolak. Jadi wazan istaf'ala itu ini ada di pembahasan makna-makna bab tasrif. Jadi tambah wazan istaf'ala itu kebanyakannya menunjukkan makna tolak, untuk permintaan. Jadi kalau isti'anah artinya tolabul aun. Aun itu pertolongan. Ya, aun itu pertolongan. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah berada dalam pertolongan hambanya, jadi menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Aun, wallahu fi aunil. Kalau istighosah berarti tolabul ghaus. Ya. Jadi isti'anah tolabul aun, memohon pertolongan. Nah, kemudian irob, ilmu nahu. Kalau irob berarti ini penerapan ilmu nahunya. Nah, lihat iyaka ini domir. Dia kita irobkan berarti apa? Domirun munfasilun mabniun alal fathi. Iyaka mabni alal fathi. Fi mahali apa kedudukannya? Fi mahali nasbin, sebagai maf'ul bi. Enggak usah pakai pilihan. Fi mahali nasbin maf'ulun bi. Dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bi. Muqaddam bisa juga kita sebut muqaddam karena didahulukan. Karena yang namanya susunan asal dari jumlah fi'liyah itu apa? Susunannya fi'il, fa'il, maf'ul bi. Itu kan susunan asal. Nah, ketika berubah dari susunan asal itu berarti ada tujuan, ada fungsi tertentu. Nah, nanti fungsi-fungsi itu dibahas dalam ilmu berikutnya, ilmu balaghah. Kalau dalam ilmu nahwu cukup mengetahui, ya kan, mana maf'ul bi, mana fa'il, mana fi'ilnya, hanya itu aja. I'rabnya bagaimana. Jadi itu dalam ilmu nahwu itu berperan sampai situ. Nanti untuk mengetahui fungsinya, kenapa didahulukan, kenapa kok begini begitu, susunannya begini begitu. Nah, itu nanti ilmu balaghah yang akan menguraikan. Itu balaghah yang akan menguraikan. Kemudian na'budu apa? Fi'lun mudhari'un. Kalau fi'il mudhari' murab atau mabni? Murab. Murab. Yang fi'il yang mabni itu fi'il madi dan fi'il amr. Sebagaimana dalam Alfiyah dikatakan wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya. Fi'il amr, fi'il madi itu mabni. Wa a'rabu mudhari'an in ariya. Dan mereka mengirobkan fi'il mudhari jika arya, telanjang, jika kosong. Min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatin kayaruna manfutin. Dari nun taukid yang secara langsung, tidak terselang oleh kata yang lain. Ya, dan juga nun inas seperti yaruna manfutin,
Yarukna seperti kata yarukna, nah itu kan berarti ada tambahan nun inas. Ya, nunun niswah. Ya, kalau ada tambahan nun inas atau nun taukid, baik sakilah atau khafifah, ya kalau sakilah yadribanna. Ya, kalau khafifah yadriban, nunnya sukun. Kalau sakilah nunnya tasdid. Ya, la nasfa'an bin nas, ya nasfa'an itu kan nun taukid khafifah. Kalau ada tambahan nun taukid atau nun inas, maka dia menjadi mabni fi'il mudhari itu. Kalau tidak ada berarti mu'rab. Ya kan? I'rabnya baik itu marfu, mansub atau majzum. Alasannya cuma satu, marfunya fi'il itu apa? Karena tidak didahului oleh huruf-huruf yang memansubkan atau memansubkan, adawatul nasibah dan jazimah. Kalau mansub didahului oleh adawatun nasibah, kalau majzum didahului oleh adawatul jazimah. Adawatun nasibah apa saja? An, lan, kae, idan, kae, lamun juhud, hatta. Ya, adawatul jazimah ada yang memajumkan satu fiil, ada yang memajumkan dua fiil. Yang memajumkan satu fiil lam, lamma atau alam, alamma, lamul amri, la an-nahiyah. Yang memajumkan dua fiil izma, apa lagi? Man, mahma, kaifama, itu maksud adalah yang termasuk syarat, isim syarat, huruf dan isim syarat. Ya, huruf dan isim syarat itu memazumkan dua. Ada yang memazumkan sebagian, ya, tidak semua isim syarat. Ya, jadi sebagian dari isim syarat dan huruf syarat itu memazumkan dua fiil. Sehingga kita katakan na'budu fi'lun mudhari'un, apa kedudukan i'rabnya? Marfu'un. Apa alasan marfu'nya? Litajarrudihi anin nasibhi wal jazim. Litajarrudihi itu karena kosong yang dari yang memansubkan, anin nasibi wal jazimi, dan dari yang memansubkan. Walamatul rafi'i, tanda marfu'nya apa? Dhammatun zahiratu fi akhirih. Mana fa'il dari na'budu? Domir dari na'budu. Domir. Fa'il dari na'budu. Namanya mana nanu? Domir apa namanya? Domir mustatir. Tersembunyi. Domir itu kan ada yang munfasil terpisah seperti tadi, iya kak. Ada yang mutasil bersambung. Ya, yang mutasil yang bersambung, ada yang baris. Ini maksudnya mutasil yang rofa. Ya, domir rofa mutasil. Ya, kalau yang domir nasab mutasil atau domir jar mutasil enggak ada pembagian mustatir dan baris. Yang ada pembagian baris dan mustatir itu adalah domir rofa mutasil. Domir rofa mutasil terbagi dua, ada yang baris nampak ditampakkan oleh huruf-huruf, oleh aliful isnain, oleh waw jamaah, nunun ilnas atau nun niswa, ya kan? Domir rofa mutahrik, ya kan? Nah, ada yang mustatir tersembunyi. Kalau tersembunyi tidak ditampakkan oleh huruf apapun. Na'budu tidak ada hurufnya. Sedangkan na itu huruf apa? Huruf mudhari. Huruf mudhari yang 4 itu adalah namanya huruf mudhari, bukan domir. Huruf sebagai tanda mudhari. Itu anita itu. Hamzah, nun, ya, ta.
Itu namanya huruf mudhari, dan setiap huruf mudhari fi'il mudhari pasti didahului oleh huruf 4 ini, salah satu dari 4 yang namanya fi'il mudhari pasti didahului oleh huruf yang 4 ini, sehingga domirnya tidak nampak. Mustatir terbagi dua, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Kalau jawazan itu artinya boleh diganti oleh zahir. Cuman dua, domir huwa dan hiya saja. Huwa dan hiya saja. Baik di fi'il madi, misalnya abada dan abadat, kan begitu. Mustatir jawazan, karena bisa diganti oleh zahir. Abada Muhammadun fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu bisa zahir, bisa juga domir mustatir. Itu namanya jawazan. Abadat Fatimatu. Atau di fi'il mudhari ya'budu dan ta'budu, huwa dan hiya. Nah, selain itu ya domir mustatir wujuban, wajib mustatir, tidak bisa diganti oleh zahir. Seperti na'budu bisa diganti enggak? Na'budu Muhammadun bisa enggak? Enggak bisa karena harus nahnu, harus mustatir fa'ilnya itu, sehingga disebut wujuban. Maka kita i'rabkan na'budu itu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Takdiruhu yaitu nahnu. Jadi domirun mustatirun fihi wujuban kita sebutkan untuk membedakan dengan jawazan. Takdiruhu nahnu. Ya, jadi jangan fa'ilnya nahnu. Mana nahnu, kan enggak ada, enggak kelihatan. Jadi jelasin dulu. Fa'ilu domir mustatir, tersembunyi. Mustatirnya apa? Fihi, di dalamnya wujuban, wajib. Takdiruhu nahnu. Begitu, itu mengirobkan seperti itu secara lengkap. Waw harfu atfin, huruf atop, mabniun ala fathah, la mahalla lahu minal i'rab. Kalau yang namanya huruf sudah pasti la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Iyyaka sama kayak tadi, domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli, sama kayak tadi, udah lupa, fi mahalli apa? Nasbin sebagai maf'ulun bi. Nasta'inu sama i'rabnya dengan na'budu tadi, coba. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Sama kayak tadi i'rabnya. Apa? Ini huruf asli, Pak, bukan huruf tambahan. Jadi bukan tambahan. Huruf asli, ya, ini huruf asli. Ya, begitu. Itu i'rab, penerapan ilmu nahwu. Nah, kemudian dalam ilmu balaghah, nah, kita lihat di sini. Di sini berarti iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ya. Berarti mendahulukan maf'ul bi dari fi'il dan fa'ilnya, kan? Mendahulukan maf'ul bi dari fi'il dan fa'ilnya. Ya, nah ini di dalam ilmu balaghah disebut taqdimu ma haqquhu ta'khir. Ya, taqdimu ma haqquhu ta'khiru.
mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Yang namanya maf'ul bih harusnya diakhirkan, itu sunannya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dan sekarang didahulukan. Nah, apa fungsinya? Takdim mahaku tahir itu fungsinya adalah lil qasri atau lil hasri, ya, untuk qasar, bermakna qasar. Qasar itu artinya penghususan. Qasar artinya penghususan. Nah, qasar ini termasuk pembahasan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada berapa pembahasan ilmu ma'ani itu? Masih ingat? Khobar dan insya. Bagi ada 6 ya, ada 6 pembahasan secara umum ilmu ma'ani. 1 khobar dan insya. 2 isnad, musnad dan musnad ilaih. 3 muta'alliqatul fi'li. 4 al-qasar. 5 atau 6? 5 ya al-faslu wal waslu atau al-waslu wal faslu. Yang ke-6 al-ijaz wal itnad wal musawat. Nah itu. Jadi qasar ini salah satu pembahasan apa? Ilmu ma'ani. Ya, apa maknanya qasar itu? Pembatasan atau penghususan. Takhsisu syai'in bi syai'in, ya, biturukihi al ma'rufah. Ya, itu pengertiannya. Takhsisu syai'in bi syai'in biturukiha al ma'rufah. Atau bisa aja bitariqin makhsus. Jadi mengkhususkan sesuatu kepada sesuatu, ya, dengan cara-cara yang khusus, yang dikenal, dengan cara-cara yang khusus. Apa aja cara-caranya? Yang paling pertama, yang paling kuat adalah an-nafyu wal istisna, ya, menafikan dan mengecualikan. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tidak ada Tuhan, itu menafikan, nafyu. Menafikan. Ya, illallah, kecuali Allah, istisna, mengecualikan. Jadi kalau menafikan dan mengecualikan, itu bermakna qasar, pembatasan. Artinya ketika disebutkan tidak ada Tuhan selain Allah, membatasi ketuhanan itu hanya untuk Allah saja. Mengkhususkan ketuhanan itu hanya untuk Allah saja. Yang pertama an-nafyu wal istisna. Yang kedua innama, yang udah menggunakan innama. Innama ilahukum ilahu wahid. Hanyalah. Jadi innama makanya diartikan hanyalah. Ada pembatasan, pengkhususan, hanyalah. Seandainya hanyalah Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Innama ilahukum ilahu wahid. Ya, yang ketiga ini ada 4 ya, cara yang paling terkenalnya. Yang ketiga dengan atop, ya, atop menggunakan bal, lakin dan la. Ya, bal, lakin dan la. Kalau bal dan lakin itu didahului oleh nafi dulu ya. Misalnya lastu ustadzan bal ana talibun.
saya bukan ustadz, tapi saya pelajar. Saya bukan guru, tapi saya pelajar. Bal lastu ustadzan, bal ana thalibun. Nah, berarti itu mengkhususkan dirinya adalah sebagai hanya seorang pelajar. Nah, itu juga qasr. Jadi menggunakan atop bal. Jadi sebelumnya didahului oleh Nabi, lastu ustadzan, bal ana thalibun. Atau menggunakan lakin. Lakin sama dengan bal. Lastu ustadzan, lakinnani thalibun. Tapi saya, artinya sama-sama tapi. Ya. Ya, ada. Terusannya itu bisa dilihat. Dia mengkhususkan apa? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Ya kan? Tetapi setelah tafinya itu kafirun, mereka hanyalah kafir, ya, tidak percaya, ingkar kepada pertemuan dengan Tuhan mereka. Jadi setelah balnya itu menjadi pengkhususan, atau juga lakin sama. Kalau la dengan la itu yang menjadi yang dikhususkan itu sebelumnya. Kalau dengan la itu ana talibun la ustadun. Ana talibun la ustadun. Saya seorang murid, bukan seorang ustad. Berarti mengkhususkan bahwa dirinya itu seorang talib, pelajar. Jadi setelah kalau la itu yang dikhususkannya sebelumnya, yang sebelumnya. Nah, yang keempat, yang terakhir tadi yang saya sebutkan, takdimu ma haquhu takhir. Cara qasr yang keempat, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Itu iyyaka na'budu ini yang kita bahas. Berarti di sini ada pengkhususan. Maka maknanya iyyaka na'budu. Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Artinya tidak ada yang lain yang kita ibadahi. Jadi itu adalah qasr, pengkhususan. Jadi maknanya adalah dalam qasr itu kan ada rukunnya, ada maksur dan maksur alaihnya. Kita mengkhususkan apa kepada apa. Ya kan, ada maksur alaih. Kalau la ilaha illallah maknanya adalah qasorna al-uluhiyah ala Allah. Qasorna al-uluhiyah ala Allah. Kami mengkhususkan ketuhanan itu hanya kepada Allah. Jadi Allah hanya satu-satunya Tuhan. Berarti mana maksurnya uluhiyah? Mana maksur alaihnya? Allah. Jadi mengkhususkan apa kepada apa? Nah sekarang iyyaka na'budu. Berarti qasorna al-ibadah alaika. Di situ kan Allah ala Allah. Berarti qasorna al-ibadah ala Allah. Kami mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah. Berarti mana maksudnya? Ibadah. Maksud alaihnya Allah. Dhamir anta maksudnya Allah. Maksud alaih. Jadi ada dua rukun dalam qasar itu. Ya, jadi kami mengkhususkan ibadah hanya kepada engkau. Iyyaka na'budu. Makanya ditafsirkan maknanya sama dengan nahussuka ibadata ya Allah. Ya nahussuka. Ya kami mengkhususkan ibadah kepadamu. Nah ini adalah gaya bahasa qasar, uslub qasar. Sehingga dengan pernyataan iyyaka na'budu, ya seorang muslim itu sudah menyatakan ya tauhidnya hanya kepada Allah beribadah. Sehingga kalau dia menyembah Allah berarti berlawanan dengan pernyataan dia, dengan janji dia. Ya, menyalahi, mengingkari janjinya. Ya, karena kalau misalnya mengatakan na'buduka, nah itu belum bermakna qasar.
Kami beribadah kepadamu, bisa saja beribadah kepada yang lain juga. Nasta'inuka bisa jadi. Belum bermakna qasar, tapi kalau dibalik pakai iyyaka, nah itu sudah menjadi qasar, penghususan. Ya, jadi itu dari sisi mubalaghah, iyyaka na'budu itu qasar. Insyaallah gampang diingat ini ya, qasar. Iyyaka nasta'in juga sama. Berarti mengkhususkan apa? Iyyaka nasta'in. Ya, mengkhususkan pertolongan hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, qasarna al-isti'anata 'alaika ya Allah. Kami mengkhususkan memohon pertolongan itu hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Itu satu ya. Jadi ada qasar, uslub qasar di sini. Nah, mari kita lihat lagi. Masih ada nilai balaghah. Jadi dalam setiap ayat itu sebetulnya bisa digali ya, ada sisi ilmu balaghahnya. Lihat di ayat sebelumnya kan kita menyebut Allah itu kan Bismillah, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kan ketika disebut Allah, kalau kita ganti domirnya menjadi apa? Dia kan, huwa. Dia bermakna dia kan sedang dibicarakan. Bismillah, dia dengan nama Allah kan dia berarti kan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba kemudian di surah di ayat 5 ini berubah jadi engkau. Kan sebelumnya dia. Allah kan dia. Sekarang berubah jadi engkau, iyyaka. Hanya kepada engkau. Kan sama-sama Allah kan? Ya kan? Kalau yang sebelumnya dhamir ghaib, huwa dia, yang ketiga, sekarang iyyaka. Domirnya menjadi berubah. Ya, dari domir apa berarti? Dari yang tadinya domir ghaib, ya ghaib huwa, kepada domir mukhatab anta. Nah, ini apa fungsinya? Ya, dalam ilmu balaghah disebut dengan al-iltifat. Ya, jadi dua tuh ya, iltifat. Nah, iltifat itu merupakan pembahasan ilmu badi. Ilmu badi itu kan fungsinya untuk apa? Memperindah baik dari segi lafaz ataupun dari segi makna. Nah, ini iltifat ini untuk memperindah dari segi makna. Muhassinat al-ma'nawiyah. Al-iltifat. Jadi iltifat itu kan maknanya adalah intiqalu, ya, min domir ila domirin. Memindahkan dari satu bentuk domir ya kepada bentuk domir yang lain. Ya, tetapi pengembalian domir itu sama. Jadi ketika sebelumnya huwa Allah, ya, yang anta juga Allah juga. Itu namanya iltifat. Kalau beda pengembalian ya bukan iltifat. Iltifat itu harus sama. Jadi dia beralih. Ya, beralih. Yang tadinya menyebut dia kemudian menjadi kamu, engkau. Ini namanya iltifat. Uslub iltifat dalam ilmu balaghah.
Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu apa? Fi'il amr dari kata hada yahdi. Berarti bab berapa? Bab 1. Bab 1 ya. Sulasi mujarrad. Binanya apa? Huruf ilatnya di mana? Di akhir namanya nakis. Oh ya, Nakis hada yahdi. Masdarnya apa? hidayah. Hidayatan atau hadian? Hadian hidayatan. Coba ditasrifkan. Hada yahdi hidayatan hadin. Simpulnya mahdiyun ihdi la tahdi mahdan mihdan hudiya yuhda. Tasrif far'inya fi'il amr ihdi ihdiya ihdu ihdi ihdiya ihdina. Berihdi, tunjukilah olehmu, berilah hidayah. Di situ kan berarti ada apa fa'ilnya anta ya. Nak itu apa nak? Domir apa? Mutasil. Ya, posisinya apa dia? Nasab, domir nasab mutasil. Ya, sirat ini jamid ya, tidak ada tasrifnya. Mustaqim sigotnya apa? Mustaqim sama dengan mustaf'ilun. Sigotnya apa sigotnya? Kalau tadi kan ihdi fi'il amr. Kalau mustaqim isim apa? Isim fa'il dari kata istaqama yastaqimu wazan istaf'ala yastaf'ilu. Ya, bab apa? Sulasi mazid fi bab keberapa? 9. Bab 9. Dia ada huruf ilatnya? Ada di mana? Di tengah. Tengah, berarti namanya apa? Ajwa. Binanya ajwa. Ya, tasrifkan. Istaqama yastaqimu istiqomatan mustaqimun mustaqamun istaqim la tastaqim mustaqamun mustaqamun ustuqima yustaqamu. Tasrif far'inya sim fa'il mustaqimun mustaqima mustaqimani mustaqimuna mustaqimatun mustaqimatani mustaqimatun. Gitu. Jadi diingat lagi. Jadi ini untuk terus mengingat ilmu tasrif yang sudah dipelajari. Yang bisa kita terapkan dalam membahas ayat Quran. Ya. Nah, kemudian ihdi hidayah. Nah, berarti apa makna hidayah? Petunjuk. Sirat apa sirat? Jalan ya. Istiqomah lurus yang istiqomah yang berada secara terus menerus ya.
manhaj. Ya, baik itu jalan secara hakiki atau secara maknawi. Nah, di sini kan si makna sirotnya adalah secara maknawi. Itu jalan. Disamakan saja. Apa? Bisa arahnya apa? Sirot isi arahnya disamakan saja. Bukan jalan-jalan ini cuma itu. Maksudnya gimana? Istiqomah katanya dari koma bukan dari koma. Ya, dari koma berdiri. Ya, jadi kalau istiqomah berarti tegak lurus. Istiqomah dari kata koma, berdiri asalnya. Nah, kemudian i'rabnya apa? Ihdi fi'il amr mabniun ala. Kalau fi'il amr itu mabni semuanya. Mabni ala apa? Kalau yang akhirnya huruf ilat itu mabniunnya ala apa? Ala hadfi harfil illah. Yang huruf akhirnya huruf ilat ya mabniun ala hadfi harfil illah. Mabni dengan dibuang huruf ilatnya. Ya. Karena mabninya fi'il amr sama dengan tanda madzumnya fi'il mudhari. Masih ingat nggak kaidahnya? Kaidah mabninya fi'il amr sama dengan tanda madzumnya fi'il mudhari. Ya, misalnya unsur sama dengan lam yansur. Unsur fi'lul amri kan lam yansur berarti kan fi'il mudhari madzum. Jadi mabninya fi'il amr sama dengan tanda madzumnya fi'il mudhari. Yansur berarti kan fi'il mudhari madzum wa alamatu jazmi sukun. Berarti unsur juga fi'il amri mabniun ala sukun, sama sukun. Ya, sekarang ada alif tulisnya lan yansuro. Bukan lam tanda madzumnya. Lam yansuro. Berarti unsuro kan begitu fi'il amrnya. Lam yansuro, la yansuro fi'lul mudhari madzumun ya kan bilam walamatu jazmihi apa? Lam yansuro ada alif. Kan kalau tidak ada lam asalnya yansuroni. Nah, berarti lam yansuro apa tanda madzumnya? Lam yansuro tanda madzumnya apa? Hadfun nun, dibuang nunnya. Hadfun nun kan asalnya yansuroni. Dimasuki oleh lam, madzumkan lam yansuro, nunnya dibuang. Berarti wa alamatu jazmi tanda madzumnya hadfun nun. Nah sekarang fi'il amr unsuro mabniun ala apa? Ya sama mengikuti kan tadi kaidahnya. Tak mabninya fi'il amr mengikuti tanda madzumnya fi'il mudhari. Tanda madzum fi'il mudhari yansuro, lam yansuro, hazfun nun berarti unsuro fi'il amrnya sama mabniun ala hadfin nun. Iya, asalnya fi'il mudhari. Lam yansuru, asalnya kan yansuruna. Lam yansuru. Sekarang unsuru fi'il amrnya. Apa tanda madzumnya? Fi'il mudhari tanda madzumnya jadi hadfun nun. Berarti fi'il amr mabniun ala hadfun nun sama. Hadfin nun. Nah, sekarang yang ada huruf ilat di akhirnya mu'tal akhir.
Yahdi dimasuki lam majzum, berarti lam yahdi. Apa tanda majzumnya? Dibuang huruf ilat, hadfu harfil illah. Yahdi jadi lam yahdi pendek. Yad'u lam yad'u pendek. Ya kan? Yardo lam yardo pendek. Nah sekarang fi'il amr ihdi. Ya kan? Berarti mabniun ala hadfi harfil illah. Mabninya dengan dibuang huruf ilatnya itu. Jadi bukan mabniun ala sukun, bukan. Mabniun ala hadfi harfil illah. Fi'lul amri mabniun ala hadfi harfil illah. Fa'ilnya mana? Fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawajan atau wujuban? Wujuban. Takdiruhu anta. Tunjukilah olehmu, anta, olehmu ya Allah. Naknya apa? Domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali apa? Fi mahali nasbi, menjadi tunjukilah kami. Jadi apa di posisinya? Objek, berarti maf'ul bih. Maf'ul bih. Siroto jadi apa i'rabnya? Siroto apa? Coba kalau untuk menentukan i'rab itu bisa diamati dulu dari segi makna. Tunjukilah kami jalan. Berarti apa? Kalau sebagai objek maf'ul bih, keterangan waktu, yaitu zaman, keterangan tempat, yaitu makan, alasan perbuatan maf'ul li ajli. Kan begitu. Ya. Menunjuk untuk penguat dari arti pekerjaan maf'ul mutlak di takkidil fi'li. Ya, menjelaskan sifatnya maf'ul mutlak li nawi, menjelaskan jumlahnya maf'ul mutlak li adadihi. Nah sekarang tunjukilah kami jalan. Nah tetap objek Pak. Maf'ul bih kedua. Ya. Jadi maf'ul bih kedua, tunjukilah kami. Menunjuki apa? Menunjuki jalan. Maf'ul bih tsani, maf'ul bih kedua. Jadi memberi petunjuk apa kepada siapa. Jadi butuh dua maf'ul bih. Jadi ada fiil-fiil itu yang butuh kepada satu maf'ul bih, ada yang butuh kepada dua maf'ul bih. Bahkan ada juga yang tiga maf'ul bihnya. Ada nggak yang tiga? Ada nggak yang tiga? Ada. Ya, ada yang tiga. Nah itu di pembahasan ilmu nahu. Ya ada fiil yang membutuhkan tiga maf'ul bih itu apa namanya? Disebutnya itu ya alama wa aro, ya alama wa aro. Ya memberitahukan misalnya, memberitahukan kepada siapa bahwa apa itu apa, memberitahukan misalnya a'lama, memberitahukan a'lam tu Muhammadan Zaidan hadiron. Ini tiga maf'ul-bihnya. A'lam tu Muhammadan Zaidan hadiron.
Saya memberitahukan kepada Muhammad bahwa Zaid itu hadir. A'lamtu Muhammadan Zaidan hadirun. Memberitahukan kepada siapa bahwa apa itu apa. Jadi ada fiil yang bisa membutuhkan dua maf'ul bi, ada yang tidak. Kalau yang dua maf'ul bi ini kan ada yang asalnya mubtada khobar dan ada yang asalnya tidak. Kalau ini kan asalnya mubtada khobar bukan? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau asalnya mubtada khobar itu misalnya apa? Aliyun hadirun, misalnya Aliyun hadirun mubtada khobar. Ya. Itu zonantu Aliyan hadirun. Ya kan, asalnya mubtada khobar Aliyun hadirun, zonantu Aliyan hadirun. Saya mengira Ali itu hadir. Dua maf'ul bi itu asalnya ketika belum dimasuk ke fiilnya dia mubtada khobar asalnya. Nah, itu yang disebut dengan zonna wa ahwatuha. Zonna dan saudari-saudarinya. Ya, maknanya itu kebanyakannya mengira, saya mengira. Ya, zonantu. Ya, zonantu Aliyan hadir. Nah, kalau yang asalnya bukan mubtada khobar ya berarti tidak bisa dia jadi mubtada khobar. Misalnya kalau ini kan kami adalah jalan kan tidak ya? Yang berarti bukan mubtada khobar asalnya. Iya, seperti misalnya memberikan atau itu fakiro atau aman. Saya memberikan orang fakir makanan kan gitu. Fakiro atau aman. Dua maf'ul bihnya. Kan orang fakir itu adalah makanan kan bukan? Bukan berasal dari mubtada khobar asalnya. Ya, jadi ada dua. Nah, itu ada di teori kunci ya pembahasan. Itu ketika membahas tentang maf'ul bih. Ya, ketika membahas tentang maf'ul bih itu ini harus terus dimurojaah ya. Supaya enggak lupa terus. Tuh, macam-macam muta'adi ya, muta'adikan satu objek dan dua objek. Yang dua objek asalnya bukan mubtada khobar seperti a'to, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama. Yang asalnya mubtada khobar tu zanna, khala, hasiba, wajada. Ya, gitu. Wajadtu Aliyan hadiron. Saya menemukan Ali itu hadir. Kan asalnya Aliyun hadirun, mubtada khobar. Ya, mubtada khobar kan? Iya, Muhammadun musafirun misalnya. Itu mubtada khobar kan? Ya, wajadtu Muhammadan musafirun. Ya, za'ama meyakini, ja'ala menjadikan. Bisa nggak dijadikan zarfu makan? Tidak bisa, karena yang menjadi zarfu makan itu harus tempat-tempat yang mubham berupa arah-arah, Pak. Arah-arah ataupun jarak. Ya, arah-arah, jarak itu amama, waro'a, khalfa. Waktu saja. Enggak, tempat. Kok waktu sih? Tempat-tempat yang mubham, yang belum jelas. Jadi masih membutuhkan penjelas. Amama di depan, butuh penjelas enggak? Butuh. Di depan apa? Amamal masjid, di depan masjid. Khalfa di belakang. Di belakang apa? Fauqa di atas apa? Itu namanya mubham. Nah, jadi yang menjadi zarful makan adalah tempat-tempat yang mubham, bukan tempat-tempat yang mukhtas disebutnya. Bukan tempat-tempat yang khusus, kayak masjid, rumah, itu tempat-tempat yang khusus, tidak bisa dijadikan zarful makan. Tidak bisa. Maka dia harus menggunakan huruf jar. Ya kan?
Itu ajlisu fil baiti. Nggak bisa ajlisul baita, nggak bisa. Nggak bisa dijadikan jorbu makan. Ya kan? Tidak bisa ajlisul baita, nggak bisa. Tapi ajlisu fil baiti. Ya, kalau amama bisa ajlisu amamal baiti bisa. Jadi dia yang menunjukkan kepada arah-arah dan juga jarak. Ya, jarak. Misalnya mitron 1 meter. Ya, dan juga yang dibuat dari isim makan. Ya, tetapi harus sama dengan fiilnya. Ajlisu majlisa Muhammadin. Saya duduk di tempat duduknya Muhammad. Ajlisu majlisan. Nah, majlisanya menjadi zorful makan. Kalau beda fiilnya nggak bisa. Aqudu majlisa nggak bisa. Harus sama fiil itu sebagaimana disebutkan dalam Alfiyah. Harus sama. Nah, jadi sirata apa? Tempat yang mubham atau yang khusus? Khusus, jalan. Jadi nggak cocok kalau dijadikan zorful makan. Tunjukilah kami. Tunjuki apa? Jalan. Jadi maf'ul bih. Kalau bisa menjawab pertanyaan apa, itu kan objek. Ya, menunjuki siapa, kalau orang berarti siapa, lalu apa? Itu objek. Jadi maf'ul bih sani sirata itu. Lalu mustaqimah jalan yang lurus. Sifat atau na'at. Ya, sifatun li sirata. Sifat untuk sirata. Ya, wa huwa apa irobnya? Ke apa hukum irobnya apa ini? Mansub. Naat man'ut atau sifat mausuf. Ya, jadi dia sifat li sirata wa huwa mansub wa alamatu nasbihi fathatun zairatun fi akhirih. Begitu. Sirata yang ke berikutnya apa? Irobnya? Kan diulang lagi ini. Dina siratan mustaqim. Sirata badal pengganti. Badal. Ya kan? Pengganti yaitu jalan. Kan artikan yaitu. Itu badal. Ya, jalan yang lurus. Jalannya apa? Jalan orang-orang alladzina. Nah, kenapa sirata tidak ditanwinkan? Tidak ada alif lam juga? Mudhof. Alladzina mudhof ilaih. Cuman alladzina isim apa? Mausul mabniun ala fathi fi mahali jarid mudhofun ilaih. Jadi begitu. Ya, harus paham betul irobnya ini ya. Dan juga sigotnya. Baru nanti balagohnya. Baik, sampai di situ dulu untuk pembahasan kita. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Nggak bisa, karena syarat mudhaf apa Pak? Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Syarat mudhaf. Kalau musanna atau jamak mudzakkar salim, nunnya harus dihilangkan. Ya. Kalau dua-duanya ada alif lam, dua-duanya ada tanwin, itu namanya sifat mausuf atau na'at man'ut. Ya. Kalau yang pertama alif lam, yang kedua tanwin, itu mubtada khobar.
Ma'rifah lalu nakirah. Mubtada dan khobar. Begitu, Pak. Siroto di situ Ustaz, pokoknya pakai fathah karena masih nyambung sebelumnya gitu. Badal. Anda mengerti nggak badal apa? Pengganti kan? Iya, hukum iromnya apa badal? Sama kayak sebelumnya. Ya, tawabi. Tawabi ada berapa? 4. 1 taukid dulu, taukid. Atop, sifat dan badal. Sifat atau naat sama ini. Jadi 4. Ya, ini hukumnya mengikuti. Makanya ada yang diikutinya. Dia sebagai tabi, tawabi. Tawabi itu jaman dari tabi, yang mengikuti. Berarti ada yang diikuti. Ya kan? Sekarang taukid atau muakkid. Berarti yang diikutinya namanya apa? Muakkad. Jadi kalau taukid harus ada muakkadnya. Apa yang dikuatkannya? Ya kan, ja'al amiru nafsuhu. Mana muakkidnya? Taukidnya nafsu. Muakkadnya amiru. Nah, karena amiru marfu maka nafsuhu mengikuti. Ra'aitul amiro nafsahu. Sa karena amiro. Marartu bil amiri nafsihi. Itu namanya tawabi, mengikuti dalam hal marfu, mansub dan majrurnya. Begitu juga yang atop. Atop itu bisa pakai waw, bisa ada hurufnya. Waw ya, summa, fa dan sebagainya. Itu zahaba aliyun wa muhammadun. Muhammadun maktub, mengikuti kepada maktub alaih, yang diikutinya namanya maktub alaih. Ya, Muhammadun ikut ke aliyun, sama-sama marfu. Ra'aitu muhammadan wa aliyan, marartu bi muhammadin wa aliyin. Ya. Kemudian sifat juga sama. Ya, begitu. Aliyun talibun mujtahidun. Talibun mujtahidun. Ya. Mana sifatnya? Mujtahidun. Yang diikutinya namanya mausuf atau man'ut. Ya, talibun. Talibun mujtahidun, taliban mujtahidan, talibin mujtahidin. Ya, begitu juga badal. Kalau badal berarti yang diikutinya namanya apa? Badal yang diikutinya apa? Mubdal minhu. Mubdal minhu. Bukan badal ilahi. Bukan. Mubdal minhu. Karena badalun min kan, mengganti dari, jadi mubdal minhu. Nah, sekarang siratal ladzi siratal mustaqim, sirata. Padanya sirata, mana mubdal minhunya? Sirata yang sebelumnya. Mubdal minhunya. Karena dia mansub, ikut mansub. Jadi tidak siratu, tidak sirati, sirata karena badal. Begitu. Sirato ini kasih alif lam bukan badal lagi. Hah? Yang ayat 7 ya. Ya. Sirato ini kan kasih alif lam bukan badal. Ada yang nakirah tadi. Enggak. Ini sirata di sini nakirah atau ma'rifah? Kenapa nakirah? Apakah nakirah itu harus tidak ada alif lam? Atau tidak ada alif lam itu udah pasti nakirah? Nah, jadi risau yang termasuk ma'rifah apa saja? Coba. Sirata ma'rifah atau nakirah? Sudah kita ambil sidoarifah. Ya, yang termasuk ma'rifah itu apa? Ya, yang termasuk ma'rifah itu apa saja? Nama, alam, domir, sim isyarah, sim mausul, terus
alif lam, mu'arab bil alif lam, ma'rifah dengan alif lam, terus apa lagi? Ada benda. Ya, wa idofatu ila madzukir. Diidopatkan kepada yang disebutkan tadi. Iya. Jadi kalau yang namanya mudhof kan pasti nggak ada alif lam. Yang pasti. Nah lihat, makanya mudhof itu, hukum mudhof ma'rifah atau nakirohnya tergantung mudhof ilaihnya. Dia mengikuti hukum mudhof ilaihnya. Kalau didopatkan kepada yang ma'rifah, berarti dia ma'rifah. Kalau didopatkan kepada yang nakiroh, berarti dia nakiroh. Nah sekarang lihat di sirota kan mudhof. Mudhof ilaihnya apa? Aladina ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Kenapa? Isim mausul termasuk ma'rifah. Berarti sirotonya ma'rifah juga. Jadi didopatkan kepada ma'rifah, didopatkan kepada nakiro. Qalamut talibi misalnya. Qalamunya ma'rifah nakiro. Ma'rifah karena mudhof ilaihnya ma'rifah, at-talibi pakai alif lam. Tapi kalau qalamu talibin, qalamunya nakiro. Kenapa? Karena talibinnya nakiro. Hah? Iya, dia sirotonya ma'rifah, Pak. Karena mudhof ilaihnya ma'rifah. Begitu. Karena sehingga siroto yang mubdal minhunya ma'rifah, ya, kemudian diganti ya badal dengan siroto lagi yang ma'rifah juga. Sama-sama ma'rifah. Siratal ladzina. Begitu, Pak. Nah, lagi. Cukup ya insyaallah untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah kepahaman kita ya, amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.